Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan mahasiswa asing mengikuti upacara HUT ke-80 kemerdekaan RI di kampus Universitas Andalas. Hendak ditangkap, seorang pengedar sabu-sabu di Pariaman membuang barang bukti ke sungai. Seorang peselancar muda dari Mentawai berhasil meraih juara dalam ajang Nias Pro 2025 di Lagun Ribai, Nias. Ada yang berbeda pada upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di kampus Universitas Andalas pada hari Minggu. Sebanyak 26 orang mahasiswa asing yang kuliah di kampus ini diundang untuk mengikuti upacara bendera. Para mahasiswa asing itu berasal dari negara-negara di Asia Tenggara, Jepang, Arab, dan Afrika. Mereka menyimak dengan serius pelaksanaan upacara, mulai dari pengibaran bendera merah putih hingga acara selesai. Salah seorang mahasiswa asing asal Thailand mengatakan dirinya sangat kagum dengan pelaksanaan upacara memperingati kemerdekaan Indonesia ini. Menurut mahasiswa Fakultas Farmasi ini, pelaksanaannya sangat berbeda dengan di negaranya. Saya merasa terhormat dan terkesan menjadi bagian dari acara ini, yaitu acara Dirgahaya Indonesia yang tahun yang ke-80. Baru pertama kali ikut. Ya. Hal senada diutarakan mahasiswa S2 dari Fakultas Teknik yang berasal dari Uganda. Dia melihat keunikan budaya yang ditampilkan pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia. It's very interesting. It's a good ceremony, and it's good to see the culture of Indonesia during independence. And I had a lot of fun during this ceremony. I've never seen it. Maybe on YouTube only. Menurut Rektor UNAN, mahasiswa internasional yang kuliah di universitas yang dipimpinnya sangat tinggi. Tahun ini saja yang melamar mencapai 1.200 orang. Yang berasal dari 45 negara, yang diterima hanya 26 orang. Mahasiswa internasional ini tahun ini, UNAN peminatnya 1.200 orang dari 45 negara. Tapi yang bisa kita terima hanya 26 orang. Sehingga total sekarang mahasiswa internasional yang aktif full ya untuk mengambil sarjana itu sekitar lebih 100 orang ya. Tadi yang ikut itu sekitar 100 orang untuk mahasiswa internasional. Total mahasiswa asing yang sedang kuliah di UNAN, baik strata 1 maupun strata 2, lebih dari 100 orang yang berasal dari 22 negara. Sedangkan peminat dari dalam negeri tahun ini dari 80.000 orang yang diterima hanya 7.500 orang saja. Johardjo Anse melaporkan dari Padang. Selama 5 tahun terakhir, telah banyak warga yang menggelar sendiri upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang dilakukan warga Ayadingin, Kecamatan Koto Tangah, pada HUT ke-80 kemerdekaan tahun ini. Puluhan warga Ayadingin yang terdiri dari anak-anak hingga emak-emak ikut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu pagi. Mereka mengikuti upacara bendera di sebuah lapangan olahraga yang diselenggarakan oleh warga sendiri dengan mengenakan berbagai macam atribut, termasuk atribut petani. Inspektur upacaranya adalah seorang polisi yang berdinas di Polda Sumbar. Sedangkan komandan upacara,
petugas pengibar bendera, serta petugas lain yang terlibat merupakan warga itu sendiri. Warga berharap pada usia ulang tahun yang ke-80 ini, Indonesia menjadi lebih baik, khususnya masalah ekonomi. Semoga tetap maju, merdeka, terus ekonomi lebih maju juga, bukan yang sebelum-sebelumnya gitu. Upacara bendera di tengah masyarakat yang majemuk merupakan wujud kebinekaan. Kita memupuk rasa kebersamaan, rasa toleransi umat beragama. Jadi di sini kita tidak memandang perbedaan antar umat beragama, baik budaya, dan kita di sini meningkatkan toleransi untuk meningkatkan supaya dalam memajukan Indonesia lebih maju. Sayangnya, anggota masyarakat Ayadingin yang terlibat sebagai peserta upacara bendera hanya sedikit. Peserta didominasi anak-anak dan emak-emak saja. Hanya segelintir warga pria dewasa yang mengikuti upacara bendera ini. Robiham melaporkan dari Padang. Tiga warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bukit Tinggi mendapat remisi bebas pada momen hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI. Ketiga warga binaan itu, yaitu Ratinawati, Trisno Rahmat Setiadi, dan Muhammad Nixkomalani, yang mendapatkan remisi dan dinyatakan bebas. Remisi yang diberikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diserahkan langsung oleh Wali Kota Bukit Tinggi di Lapas Bukit Tinggi pada Minggu pagi. Dari lebih 500 warga binaan di Lapas Bukit Tinggi, sebanyak 422 orang mendapatkan remisi umum dengan pemotongan masa tahanan 1 bulan hingga 6 bulan. 3 diantaranya dinyatakan bebas. Yang bebas langsung berjumlah 3 orang. Dengan jumlah seluruhan yang mendapatkan remisi itu 422 orang. Kebetulan Lapas Bukit Tinggi ini kan sekarang isinya kan 514. Sedangkan petugas kita ya hanya berjumlah 10 orang. 10 orang itu sudah dari Wasrik, P2U sampai mungkin satu blok itu hanya 1 orang yang jaga. Nah, langkah-langkah kita sudah ajukan ke kantor wilayah. Saat ini jumlah warga binaan di Lapas Bukit Tinggi melebihi kapasitas yang ada, termasuk jumlah personel yang bertugas yang tidak sebanding dengan kebutuhan. Ada 10 petugas yang berjaga di lingkungan lapas dengan isi per blok 100 orang narapidana. Sedangkan idealnya, pengamanan 1 regu maksimal 30 orang. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ada yang menarik pada momen pengibaran bendera Sang Merah Putih dalam upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di Lapangan Wirabraja Bukit Tinggi pada Minggu siang. Pasukan pengibar bendera pusaka melakukan pengibaran bendera dengan formasi berbentuk angka 80. Berbeda dari tahun sebelumnya, formasi yang digunakan formasi berbentuk angka 80 sesuai instruksi dari Istana Negara. Menurut Koordinator Pelatih Paskibraka Bukit Tinggi, tahun ini antusias siswa-siswi untuk mengikuti seleksi Paskibraka cukup tinggi. Dari 386 peserta yang mendaftar, terpilih 54 peserta yang bertugas menjadi anggota Paskibraka. Para calon ini berasal dari 20 SMA sederajat di Bukit Tinggi. Tahun ini agak berbeda dengan seperti biasanya. Tahun ini formasi yang mereka lakukan di pasukan 8 itu berangkat 80. Itu kita mengikuti sesuai arahan dari Sesnek dari Istana. Istana tahun ini juga memakai formasi 80. Itu yang berbeda di tahun ini. Dan alhamdulillah tadi telah terlaksana pengibaran bendera dengan sempurna. Kita bersyukur kita masih menunggu tahap terakhir penurunan Sang Merah Putih di sore ini. Saat ini pemerintah Kota Bukit Tinggi sedang mengusulkan ke pemerintah pusat agar kota kelahiran Bung Hatta ini ditetapkan sebagai daerah khusus, seperti daerah istimewa Yogyakarta dan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Hal itu didasari sejarah penting Bukit Tinggi
yang pernah menjadi ibu kota negara saat pemerintah darurat RI PDRI pada tahun 1948 hingga tahun 1949. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.